Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang stres dan adaptasi stres. Stres menjadi masalah umum yang ada dalam kehidupan manusia, karena stres menjadi atribut kehidupan modern dan menjadi bagian hidup yang tak bisa dihindari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, kerja, maupun di mana saja. Jenis-jenis stres terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, stres akut, stres kronis, stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres juga adalah segala situasi di mana tuntunan non-spesifik mengharuskan seorang individu untuk merespon atau melakukan tindakan. Respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologis dan psikologis. Stres akut merupakan reaksi tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Stres kronis adalah reaksi yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi, dan efeknya lebih panjang dan lebih. Stres ringan adalah stres yang dihadapi setiap orang secara teratur hampir setiap hari. Stres sedang adalah yang dapat berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Sedangkan stres berat adalah stres dengan situasi yang berlangsung dalam beberapa minggu, bulan, maupun tahunan. Kita masuk dalam pembahasan dampak stres. Dampak stres terbagi dari 3, yaitu yang pertama, dampak fisiologis. Di dalamnya ada gangguan pada organ tubuh, gangguan sistem reproduksi, gangguan lainnya. Yang kedua ada dampak psikologis, yaitu yang di dalamnya ada keletihan emosi, pencapaian akan sesuatu menurun. Dan yang ketiga, dampak perilaku. Di dalamnya ada jika stres menjadi tingkat stres yang cukup tinggi. Kita masuk dalam pembahasan tentang adaptasi stres. Adaptasi stres merupakan proses penyesuaian diri terhadap beban lingkungan agar individu dapat bertahan hidup, disebut dengan adaptasi. Sedangkan menurut Gerungan 2006 menyatakan bahwa adaptasi atau penyesuaian diri adalah mengubah diri sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. 3 aspek psikososial. Yang pertama, aspek biologis, menekankan pada konsep anatomi, struktural, dan molekular dari penyakit serta efeknya pada fungsi biologis. Yang kedua, aspek psikologis, menekankan pada efek faktor psikodinamik, motivasi dan kepribadian pada pengalaman sakit serta reaksi terhadap penyakit. Yang ketiga, aspek sosial, menekankan pada pengaruh kultural, lingkungan, dan keluarga terhadap penyakit. Konsep kehilangan. Kehilangan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan loss, merupakan suatu respon individu berupa keadaan perpisahan atau hal secara langsung dengan suatu hal sebelumnya. Bagian-bagian dari konsep kehilangan. Yang pertama, jenis-jenis kehilangan. Di dalamnya ada kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan, kehilangan seseorang atau individu, kehilangan aspek diri, kehilangan hidup. Yang kedua ada sifat kehilangan. Di dalamnya ada tiba-tiba dan berangsur-angsur. Yang ketiga ada tipe kehilangan, yaitu actual loss, perceived loss, anticipatory loss. Yang keempat ada kategori kehilangan, yaitu kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan, kehilangan orang dekat, kehilangan aspek diri, kehilangan diri. Yang kelima, tahapan proses kehilangan, yaitu fase denial, fase anger, fase bargaining, fase depresi, dan fase acceptance. Konsep kehilangan. Berduka atau dalam kata lain grief adalah respon seseorang atau individu berupa perasaan emosional dari proses kehilangan. Berduka juga merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis berduka menurut beberapa ahli kesehatan jiwa. Yang pertama, berduka normal. Yang kedua, berduka antisipasif. Yang ketiga, berduka yang rumit. Dan yang keempat, berduka yang tertutup.
lingkungan sosial budaya. Kematian juga merupakan kematian otak yang terjadi jika pusat otak tertinggi, yaitu korteks cerebral, mengalami kerusakan permanen. Kematian juga adalah perhentian permanen semua fungsi tubuh yang vital, akhir dari kehidupan manusia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.